Hai Bangsai, jumpa lagi dengan orang yang sama di channel bersama. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sebuah danau yang penuh akan misteri. Danau apa itu? Ya, Danau Tolire. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, mari teman-teman semua menyumbangkan sedikit tenaga teman-teman untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video misteri lainnya dari channel ini. Danau Tolire adalah sebuah danau yang berada tepat di kota Ternate. Danau Tolire sendiri ada dua teman-teman. Yang pertama adalah Danau Tolire Besar, dan yang kedua adalah Danau Tolire Kecil. Danau Tolire Besar berada di bawah kaki Gunung Gamalama, sedangkan Danau Tolire Kecil adalah danau yang bersebelahan dengan pantai Tolire. Selain indah, danau ini juga dianggap sebagai danau yang keramat, karena terdapat beberapa mitos yang ada di dalamnya. Di Danau Tolire Besar, dipercayai jika kita melempar batu ke Danau Tolire, batu yang kita lempar itu tidak akan pernah sampai ke Danau Tolire, melainkan batu itu akan menghilang. Ada yang berspekulasi bahwa batu yang kita lempar akan menghilang dan masuk ke dalam dimensi lain, tempat di mana para jin yang mendiami danau tersebut. Danau Tolire sendiri dulunya adalah sebuah perkampungan kecil yang bernama Kampung Tolire. Kampung Tolire adalah kampung yang jauh dari norma-norma keagamaan. Diceritakan, pada suatu malam di Kampung Tolire sedang diadakan pesta besar-besaran, dan orang-orang di sana itu sedang meminum minuman yang memabukkan. Semakin lama, warga kampung pun semakin larut dengan pestanya, apalagi ditambah dengan minuman-minuman yang memabukkan tadi. Warga kampung Tolire semakin tidak sadarkan diri, hingga berujung kepada kejadian di mana seorang bapak yang melakukan perbuatan yang dilanggar kepada seorang putrinya sendiri. Kejadian tersebut langsung mendapatkan murka dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada saat itu Tolire pun langsung diguyur hujan batu dan juga api yang datang menghantam kampung Tolire. Maka, dari kejadian itu yang membuat kampung Tolire tenggelam. Lalu, berubahlah menjadi dua buah danau. Danau Tolire Besar diberi nama Tolire Lamo atau Tolire Besar, dan diyakini sebagai tempat di mana sang bapak tenggelam. Sementara sang anak yang berusaha lari dari tempat itu justru menemui azabnya di dekat pantai Tolire, yang posisinya tidak berjauhan dari kampung Tolire, yang dimana danau kecil itu diberi nama Tolire Ichi atau Tolire Kecil. Cerita ini telah menjadi cerita turun-temurun di masyarakat Ternate dan sekitarnya. Sampai saat ini, masyarakat Ternate masih meyakini adanya makhluk halus yang mendiami Danau Tolire ini. Makhluk halus tersebut diyakini membentuk jelmaan dari sesosok buaya putih yang terkadang muncul dalam waktu-waktu tertentu. Dan dalam penelusuran orang-orang di sekitar danau, sosok buaya putih tersebut diakui nyata adanya. Sebab beberapa orang pernah melihat dan menyaksikan langsung penampakan buaya putih tersebut. Tolong, stop saja. Itu bukan buaya. Karena tadi Itu manusia, Pak. Kalau buaya itu berarti manusia yang lewat di sini ini hancur semua. Tapi itu manusia. mungkin Itu hanya cuma Bapak lihat itu air saja. Tapi itu air itu hanya cuma pelantaran saja di atas. Tapi di bawah itu kampung, Pak. Itu satu kelurahan tuh, Pak. Jadi buaya itu dia keluar DP anak, keluar DP besar, itu bukan buaya, itu manusia, Pak. Ini kubur alam, Pak. Hal yang menjadi misteri lainnya di Danau Tolire adalah Danau Tolire dipercaya sebagai tempat penyimpanan harta karun dari kerajaan Ternate dan masyarakat Ternate sendiri. Hal itu
diyakini di mana terjadi perang antara masyarakat Ternate dan penjajah di masa lampau. Masyarakat Ternate khawatir akan harta mereka yang akan dirampas oleh pasukan penjajah. Maka dari itu, satu-satunya cara yang terbaik untuk menyimpan hartanya yaitu dengan menyembunyikan di tengah Danau Tolire yang tidak akan mungkin diambil oleh penjajah. Selain karena tempatnya yang tidak bisa dijangkau, harta-harta yang ada di tengah Danau Tolire itu dijaga pula oleh pasukan-pasukan jin dari kerajaan Ternate, yang mana para raja-raja di Maluku dulunya mempunyai pasukan tentara yang bukan hanya dari golongan manusia, melainkan dari golongan jin juga ada. Itulah yang dipercayai masyarakat Ternate bahwa buaya-buaya yang ada di Danau Tolire itu bukan sekedar buaya biasa, tetapi buaya-buaya itu adalah pasukan tentara jin yang menjaga harta karun yang ada di dalam Danau Tolire tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan makin semangat dalam menyampaikan misteri-misteri lainnya yang ada di Indonesia maupun dunia. Jangan lupa like dan juga share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman ya. Sampai jumpa.